Hitung mundur, reshuffle, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Profesor Siti Zuhro. Mbak Wi, ini kalau kita bicara soal reshuffle, di segmen awal tadi Mbak Wi mengatakan bahwa ada menteri-menteri yang kompetensinya sebetulnya ada tapi di tempat yang tidak tepat. Ada juga yang niatnya juga sebetulnya tidak sungguh-sungguh, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan itu membutuhkan kejelian. Boleh nggak kalau saya katakan bahwa pada periode yang sekarang ini, pada saat penentuan ini selain nanti faktor-faktor lainnya juga berarti ada bentuk kekurang jelian presiden dan wapres sebetulnya pada saat ini untuk memilih orang-orang untuk ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, supaya ini tidak salah, apa yang mesti harus kejelian itu kan sesuatu yang masih abstrak sebetulnya. Apa yang harus diperhatikan oleh? Paling tidak Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini kan duit tunggal ya. Jadi kita harus meletakkan beliau berdua sebagai duit tunggal. Jangan sampai jalan masing-masing atau bahkan gitu ya memberikan peluang pada publik seolah-olah tidak akur. Jangan gitu. Yang pertama itu duit tunggal sulit. Yang kedua, diyakinkan oleh Pak Jokowi bahwa komunikasi politik Pak Jokowi dan Pak JK dengan khususnya PDI Perjuangan sebagai leading party di KIH itu bagus. Jadi komunikasi politik itu tidak memberikan celah gitu ya, penterjemahan atau perspektif lain yang memungkinkan malah menjauhkan gitu ya ke Pak Jokowi dengan PDIP dan sebaliknya. Menurut Mbak Wi yang terjadi saat ini? Kalau melihat menuju 100 hari sampai saat ini kurang mesra gitu ya, sehingga memberikan peluang kepada kekuatan lain ataupun kalangan-kalangan lain seolah-olah ini bisa Pak Jokowi mau dikemana-kemanakan. Tentu ini akan berdampak negatif terhadap negara. Kita berpikir untuk negara. Harus idealnya ya kita pikirkan kalau Pak Jokowi memang didukung penuh oleh KIH, khususnya oleh PDI Perjuangan, mau tidak mau kita harus mendorong bahwa KIH dan khususnya PDI Perjuangan harus utuh, mendukungnya itu penuh. Utuh ya? Iya, utuh. Tidak boleh cowel sedikit pun. Nah, kalau cowel akan berakibat jelek gitu. Kita akan menyaksikan lagi betapa elit dari PDI Perjuangan nyerang gitu ya. Padahal asumsinya yang akan nyerang itu adalah politisi-politisi KMP. Loh ini kok dari KIH kan gitu. Nah, ini saru menurut saya. Fatsun politik itu sudah dijungkir balikkan oleh kelakuan-kelakuan yang kurang bagus. Nah, apalagi kalau saya tidak salah ada juga pernyataan-pernyataan bukan hanya soal yang petugas partai, tapi juga soal pernyataan ada impeachment bahkan. Impeachment, penumpang gelap di kabinet. Itu kan sebetulnya ya dalam tanda kutip bentuk pernyataan yang mengintervensi kebijakan presiden yang sebetulnya. Membingungkan. Jadi membingungkan masyarakat, publik dibingungkan oleh pernyataan para elit yang tentunya gitu ya, kok aneh gitu ya. Mestinya dia menjadi penopang utama gitu ya. Bisa berdiri tegaknya Pak Jokowi dan Pak JK, tapi kok malah seolah-olah digoyang-goyang sendiri, ini apa kan gitu. Itu jangan sampai dilakukan karena menurut saya ini akan menggerogoti wibawa Pak Jokowi. Tentunya itu. Jadi kalau kita bersepakat presidennya Pak Jokowi, ya sudah gitu ya. Permainan-permainan yang lalu sudah selesai. Jadi pemilu ini sudah selesai kan. Kita luruskan kembali. Atau mungkin begini Mbak Wi, maaf. Kalau misalkan adalah pasti kebijakan-kebijakan presiden yang mungkin kurang sesuai menurut pertimbangan partai politik oleh PDIP misalkan. Itu tidak disampaikan ke publik, artinya disampaikan secara langsung supaya juga tidak menimbulkan kegaduhan. Ini yang menurut saya communication breakdown. Jadi komunikasi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, khususnya dengan Bu Mega sebagai role model di sana, sebagai patron utama di sana, itu tidak terjadi dengan katakan harmonis. Nah, saya melihat memang sebetulnya ada kekuatan tersendiri ketika presiden tidak harus menjadi ketua partai. Saya termasuk yang sangat setuju seorang presiden tidak rangkap jabatan, karena tarik-menariknya kekuatan itu akan kencang sekali dan kita sudah harus mengakhiri rangkap jabatan itu, tapi juga bukan tanpa konsekuensi gitu ya. Konsekuensi logisnya memang bagaimana Pak Jokowi sekarang senantiasa menjaga komunikasi itu. Jadi
bagaimanapun juga Pak Jokowi tidak bisa menutup mata bahwa dia memang diusung oleh PDI Perjuangan. Iya, dengan pemikiran yang seperti itu Mbak Wi, dengan KIH di mana PDIP sebagai leading partainya di sana, itu banyak melakukan hal-hal yang mungkin tanda kutip dianggap menggerogoti ya. Betul. Harusnya memang Pak Jokowi convincing, meyakinkan pendukung utamanya dan meminta pemahaman gitu ya, memahamkan kepada PDI Perjuangan dan melakukan komunikasi politik yang profesional dengan Ibu Mega bahwa dia sekarang ini mengemban gitu ya, amanah gitu untuk membuktikan atau mengkonkretkan semua program-program yang sudah katakan visi misi yang sudah disampaikan. Itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh harusnya kencang disampaikan kepada PDI Perjuangan. Tolong saya sebagai presiden dibantu untuk ini. Saya akan mengusulkan, gitu, menentukan menteri-menteri yang betul-betul, gitu ya, nantinya mampu melakukan visi misi program saya ini, dan ini harus juga dicerminkan oleh PDI Perjuangan. Omongkan itu, daripada sudah jalan tapi diam-diam, lalu tidak terjadi komunikasi yang transparan tadi itu. Menurut saya ini sudah saatnya, sudah telat. Pak Jokowi ini sudah ada beberapa hal yang ketinggalan, gitu ya. Untuk mengejar ketertinggalan itu makanya saya mengusulkan kabinet ini kabinet nawacita saja, jangan kerja gitu, supaya ada filosofi di situ. Ada ideologi di sana yang disepakati, supaya ada greget, ada roh di situ. Nah, gitu ini maksud saya Mbak Wi, saya agak khawatir kalau misalkan tadi Mbak Wi mengatakan bahwa harus ada kejelian dari presiden untuk memilih pembantu-pembantunya, tapi di sisi lain sebetulnya banyak yang terutama partai pendukungnya yang menggerogoti, dalam tanda kutip menggerogoti, itu bukankah nanti keputusan yang akan diambil itu bukan karena kejelian lagi, tapi karena kebimbangan sebetulnya? Oleh karena itu memang harus dilakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini kan saling berkompromi, ada yang menaik, ada yang menurunkan, kan gitu. Lah, ada prinsip-prinsip yang harus disepakati, harus dihormati, dihargai, baik oleh PDI Perjuangan maupun Pak Jokowi. Prinsip tadi itu apa? Untuk membangun negeri. Jadi ketika itu dilontarkan dengan cukup meyakinkan oleh Pak Jokowi, menurut saya PDIP akan hormat kok. Nggak mungkin, masa iya Bu Mega setuju sih Pak Jokowi lalu tidak akan bekerja untuk negara. Jadi menurut saya itu yang harus disampaikan. Sehingga komunikasinya jelas. Kalaupun Pak Jokowi mengatakan saya juga akan merekrut gitu ya, orang-orang yang saya trusted betul untuk saya, kan gitu. Dan itu haknya Pak Jokowi menurut saya, enggak apa-apa. Dia harus bekerja di lingkungan orang yang betul-betul diyakini akan membackup Pak Jokowi. Dan itu adalah menjadi katakan hak prerogatifnya Pak Jokowi. Nah, ini juga jangan lalu tidak dihormati baik oleh PDI Perjuangan maupun KIH. Kalau itu adalah hak prerogatif, di mana kalau KIH sebetulnya kan ada beberapa partai politik di sana, Mbak Wi. Itu kan yang paling sering gitu, itu menggoyang kabinet ini kan PDIP. Jangan-jangan nanti pada orang-orang akan berpikir karena komunikasinya masih breakdown gitu. Karena mungkin PDIP merasa jatahnya kurang, mungkin seperti itu. Betul. Ya, jadi menurut saya ketika Pak Jokowi mau menata ulang kabinet ini gitu ya, ini bukan sekedar hanya mereshuffle, merombak orang, bukan itu. Tapi bagaimana sistem dibangun ini bisa jalan. Artinya banyak hal yang tadi itu. Nomor satu, solid ya, Dwi Tunggalnya solid. Nomor dua, Pak Jokowi dan PDIP sudah ketemu gitu ya, satu perspektif membangun negara ini, satu perspektif. Ketika satu perspektif, PDI Perjuangan betul-betul akan memerankan leading party di KIH. Ketika itu terjadi, lalu PDI Perjuangan dimintakan juga untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain, sehingga nanti kalaupun ada menata ulang kabinet itu Pak Jokowi tinggal asik, karena ada proporsional, institusional, proporsional dan profesionalisme yang betul-betul dipertimbangkan secara bertanggung jawab. Contoh PDI Perjuangan, karena dia partai pemenang dan partai leading partai ya, menurut saya wajar kalau lebih banyak. Oh iya, jatahnya mungkin 5-6. Sehingga partai kedua terbesar yaitu PKB juga mendapatkan 3-4 maksimal. Harus di bawah itu? Iya, harus. Itu rumusnya seperti itu. Waktu Demokrat dulu, KIB itu, Koalisi Indonesia Bersatu, sama. Demokrat nomor 1 gitu ya. Mungkin sekitar 6 partai, 5-6.
Lalu Golkar ada sekitar 3-4 kan gitu. Lalu nanti yang ini ya PDI Perjuangan 5-6, paling banyak 6 gitu. PKB 3-4, lalu Nasdem 2 gitu sampai 3 maksimal itu. Lalu Hanura gitu kan 1 kan gitu. Nanti ada P3 1. Selebihnya ada profesional yang mungkin Pak Jokowi tepat untuk mengatakan ini kabinet, Zaken kabinet sebetulnya. Karena mengejar ketertinggalan Indonesia yang pertumbuhan ekonominya seperti ini, infrastruktur politiknya belum targetnya belum terpenuhi dan sebagainya. Jadi ini kabinet profesional betul. Mbak Wi, kita jeda sebentar, kita lanjutkan di segmen berikutnya.